Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusulannya ada di Jawa Tengah. Gibran sok-sokan mau rebut Jateng, Ganjar kasih pelajaran keras. Jawa Tengah kandang banteng, anak ingusan takkan mudah tumbangkan serdukan banteng. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat, jadi insya Allah lah. Yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Di Jawa Tengah itu sebaliknya pertarungan Prabowo dan Ganjar. Ganjar yang sangat kuat dikenal kandang banteng, tetapi juga itu rumah Jokowi, rumah politik Jokowi. Jadi ada pertarungan nanti antara Ganjar dan Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon presiden dari kubu PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku optimistis bisa memenangi suara di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jateng masih menjadi kandang PDIP. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Ganjar juga menyinggung soal status kader PDIP Gibran Rakabuming Raka setelah memutuskan bergabung menjadi cawapres Prabowo. Menurut Ganjar, sistem kepartaian PDIP bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh partai dan biasanya akan luar biasa bekerjanya. Meski demikian, Ganjar memastikan Jateng merupakan basis kekuatan PDIP. Ini juga yang bikin Ganjar menang sebagai gubernur Jateng. Namun, bukan berarti Ganjar terlalu pede. PDIP akan membuat beragam strategi agar dia menang di Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran menyebut Jateng tidak mudah untuk dimenangi kubunya di Pilpres 2024 sebab Jateng menjadi basis kekuatan PDIP. Namun, Gibran yakin dengan semangat para relawan, Jateng bisa ia taklukkan. Oleh karena itu, Gibran memutuskan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah demi menggenjot elektoralnya di daerah tersebut. Tak hanya itu, Gibran juga bakal memfokuskan kerja para relawannya di daerah-daerah yang sempat dipimpin oleh Ganjar tersebut. Melihat tanggapan Ganjar soal PD-nya Gibran yang akan merebut suara PDIP, tentu sangat menampar kesombongan Gibran. Ganjar yang sudah bertahun-tahun menjadi kader PDIP tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana harus melangkah. Dan bukan tanpa alasan, 2 periode Ganjar menang di Jawa Tengah. Maka dari itu Ganjar memberikan pengertian soal suara PDIP dan tanggapan yang berisi untuk mengajari Gibran untuk tahu diri agar jangan berharap terlalu tinggi. Pernyataan Ganjar merupakan pesan tegas jika PDIP tak bisa diganggu siapapun. Capres PDIP ini sepertinya ingin memberikan pesan tegas, jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu, apalagi PDIP sudah terbiasa berpengalaman dalam melawan kekuasaan sejak zaman Orba. Pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa PDIP tak takut dengan siapapun termasuk pihak yang sedang berkuasa. Jokowi dan PDIP sekarang sedang memasuki fase hubungan yang sangat rumit. Pernyataan Ganjar juga memberikan semangat untuk menghadapi pemilu 2024. Para pendukung Ganjar mendapat pukulan telak karena manuver keluarga Jokowi. Selama ini Jokowi menjadi tokoh elit PDIP yang begitu dipuja, dihormati, disukai para pendukung PDIP, apalagi di Provinsi Jateng. Tapi bukan PDIP dan Ganjar kalau tidak bisa memiliki strategi pemenangan yang jitu. Optimistis Ganjar membuktikan jika posisi Ganjar di Jateng akan tetap sama, bukan hanya karena berada di kandang banteng, tapi soal kualitas kinerja, pengalaman, dan tentu pasangan cawapres yang juga memiliki kapabilitas lebih baik dari cawapres yang lain. Apalagi anak muda sebagai salah satu bagian dari Gen Z juga merasa memiliki porsi dalam kontestasi politik ke depan. Generasi muda bukanlah hanya sekedar objek politik yang hanya bertugas menyumbang suara, namun sebagai subjek yang menentukan arah bangsa melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Kegagalan pemetaan politik dan menanggapi kegaduhan dapat saja menjadi senjata makan tuan yang mungkin tidak diperhitungkan. Jangan sampai simpati para Gen Z ini berubah menjadi antipati terhadap politik ataupun partai tertentu. Seperti dikutip dari Kompas edisi Selasa 31 Oktober, disebutkan berdasarkan data pemilih tetap untuk pemilu 2024, sebanyak 52% atau 106,3 juta pemilih muda berusia 17-40 tahun dari 204,8 juta pemilih. Persentase pemilih berusia 17-30
30 tahun sebesar 31,29%, angka yang cukup besar dan berpotensi menentukan arah Pilpres apabila berhasil menggait suaranya. Tentu saja Ganjar akan berhasil, sebab kesukaan publik terhadap Mahfud MD lebih tinggi dibanding pada Gibran juga Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Bahkan hal itu terlihat pada kalangan generasi milenial dan Gen Z. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Gibran yang sombong dan tak tahu diri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mengapa kita penting untuk mencantumkan secara spesifik ya komitmen penyelesaian HAM masa lalu? Karena biar tidak menjadi beban sejarah, biar tidak ada repetisi atau pengulangan peristiwa serupa pada masa depan. Prabowo Gibran tak janjikan penyelesaian kasus HAM masa lalu, malah kena tabok Kaisang. Denis Regar sampai bingung. Prabowo dan tim suksesnya bahkan mungkin ingin generasi muda kita, generasi milenial dan Gen Z, buta terhadap lembaran hitam dari sejarah bangsa kita itu. Kegiatan yang membuat dia dipecat, tidak hormat dari TNI. Tapi menariknya, justru adalah Presiden Jokowi yang menolak melupakan peristiwa yang didalangi oleh Prabowo Subianto itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menyinggung soal rekam jejak para baca pres dan bacawa pres, khususnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak mencantumkan program penyelesaian dari kasus hak asasi manusia masa lalu. Usman Hamid mengatakan penting untuk melihat kiprah para baca pres bacawa pres selama menjadi pejabat dan politikus. Menurutnya, rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan. Sekretaris Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir ini mengatakan penuntasan kasus HAM harus dilakukan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi berulang. Maka dari itu, ini yang harus dituntut oleh para capres-cawapres. Apa komitmen-komitmen spesifik mereka untuk menjamin agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa depan? Itu yang menjadi kunci. Sebagai informasi, hanya pasangan baca pres bacawa pres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan, hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya. Apakah tidak adanya visi misi penyelesaian pelanggaran HAM oleh Koalisi Prabowo Gibran karena Prabowo takut boroknya kebongkar? Semakin Prabowo takut dan menghindar, semakin jelas jika Prabowo dalang di balik pelanggaran HAM di masa lalu. Dan meskipun Prabowo tidak mau membuat visi misi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, tapi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, yang masuk koalisi pendukung Prabowo Gibran mengatakan bakal mendorong sejumlah program dimasukkan dalam visi misi Prabowo dan Gibran, salah satunya soal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pasalnya, hanya baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju itulah yang tidak memasukkan penuntasan perkara HAM dalam visi misinya. Ia mengatakan meskipun menjadi partai politik terakhir yang bergabung dengan KIM, PSI tidak serta-merta menerima visi misi Prabowo Gibran begitu saja. Kaisang lantas mengklaim bahwa PSI bakal mendorong pemberian dana abadi pendidikan tidak hanya berlaku untuk pesantren. Melihat hal ini, pegiat media sosial Denis Regar pun bingung. Partai yang seharusnya mendukung Prabowo kok malah mempermalukan Prabowo. Dari lantas menyindir Prabowo yang mungkin saat ini masih kebingungan.
Ironis memang, sebagian orang yang mendukung Jokowi di 2 pilpres sebelumnya karena tidak menginginkan Prabowo menjadi presiden. Jejak masa lalu soal HAM selalu menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka. Biar bagaimanapun, Prabowo akan selalu dikait-kaitkan dengan Orde Baru. Prabowo menang, Orba bangkit lagi. Begitulah yang ditakutkan banyak orang. Bagaimana menurut Anda?